Selamat pagi, Ibu, Bapak, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini hari Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021, kembali lagi kita bertemu di dalam satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelum kita mendengar sapaan Tuhan hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami mengawali aktivitas kami, izinkanlah kami mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 37 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Kak Alea. Silakan Kak Alea. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 4 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Alea sudah membacakan firman pagi hari ini. Tema satu hati kita pada hari ini adalah bila topan melanda hidup. Injil Markus dikenal sebagai Injil yang paling ringkas dan lugas dalam bertutur. Kendati demikian, menariknya kisah angin ribut diredakan versi Injil Markus justru lebih panjang dan mendetail daripada versi Injil Matius dan Injil Lukas. Di dalam versi Injil Matius hanya dikisahkan bahwa perahu yang ditumpangi Yesus dan para muridnya ditimbus gelombang. Versi Injil Lukas menambahkan sedikit keterangan bahwa perahu itu kemasukan air. Namun penulis Injil Markus menjelaskan dengan sangat terperinci bahwa ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lebih lanjut, baik versi Injil Matius maupun versi Injil Lukas sekadar menuturkan bahwa Yesus tidur ketika semuanya itu tengah berlangsung. Sementara penulis Injil Markus dengan sangat mendetail mengisahkan bahwa Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Bukan hanya tempat di mana Yesus tidur, tetapi bahkan alas tidurnya pun dijelaskan oleh penulis Injil Markus. Anehnya, di tengah penuturan yang begitu terperinci tersebut, penulis Injil Markus justru sama sekali tidak mengisahkan para murid melakukan sesuatu untuk mengatasi mara bahaya yang tengah mereka hadapi. Sama sekali tidak dikisahkan bahwa para murid melipat layar atau membuang air keluar dari perahu. Para murid sekedar dikisahkan bertanya, tampaknya dengan nada yang sangat gusar, kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sepintas lalu, hal itu memang tampak aneh. Namun, jika mau jujur, bukankah kita kerap kali juga bersikap seperti para murid bila topan melanda hidup kita? Kita belum lagi berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi. Namun, kita sudah sibuk menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Semestinya, para murid pertama-tama berupaya untuk menghadapi topan yang melanda perahu mereka. Seyogyanya,
Sembari berjuang, mereka pun mencari kehendak Tuhan dan bertanya, "Guru, apa yang semestinya kami lakukan di tengah badai ini?" Vivian Green, seorang penulis sekaligus motivator kenamaan, suatu ketika menulis, "Kehidupan bukanlah untuk menanti badai berlalu, tetapi untuk belajar menari di tengah hujan." Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kehidupan memang bukanlah untuk sekadar menanti berakhirnya topan yang melanda kita tanpa melakukan apapun. Kita dipanggil untuk berjuang menghadapi topan itu. Kita diundang untuk berusaha mencari kehendak serta menghayati pertolongan Tuhan di dalamnya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi yang sulit ini, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami, para tenaga kesehatan, kiranya Tuhan yang menjaga dalam setiap tugasnya. Mampukan kami juga untuk dapat menjaga dan melindungi sesama kami dengan patuh melakukan 3M. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, yang ikut berjuang bersama kami melewati pandemi ini, kami berdoa. Amin.